Teman-teman, hari ini kita akan menanam pohon. Tapi kali ini kita menanam pohon di kebun, nanam pohon durian. Kenapa selalu nanam pohon? Begini, nanam pohon itu sangat penting karena saat ini jumlah manusia di bumi ini sebanyak 8,2 miliar. Bayangkan 8,2 miliar setiap hari, setiap jam, setiap detik menghirup oksigen. Maka kalau oksigen itu tidak diproduksi, lambat laun akan habis dan bumi ini akan berisi karbon dioksida atau CO2. Nah, ada kemurahan Tuhan di sini bahwa makhluk di bumi ini ternyata berpasang-pasangan. Manusia dengan hewan itu dia membutuhkan oksigen dalam kehidupannya, dalam pernapasannya. Setiap saat dia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Sedangkan tumbuhan setiap saat dia membutuhkan CO2 dan menghasilkan oksigen. Jadi bisa kita katakan bahwa manusia dan hewan itu berpasangan dengan tumbuhan. Jadi penting sekali untuk menanam pohon. Kita berada di kebun rambutan ini, kebun rambutan, hanya karena pohonnya sudah terlalu besar-besar, sebagian rambutan ini dahannya itu udah saling ketemu. Jadi sebagian kemarin ditebang. Nah, kita ganti dengan pohon-pohon yang lain, pohon durian. Kemarin saya beli 1 bulan yang lalu. Pohon-pohon durian, ada bawor, ada super tembaga. Nah, ada satu super tembaga ini kemarin pohonnya agak sakit, maka nggak langsung ditanam. Kita treatment dulu supaya dia tanamannya sehat. Nah, sekarang sudah sehat, mau kita tanam. Nah, sekalian saya ingin berikan tutorial bagaimana caranya menanam durian. Yuk kita berangkat tanam durian. Ini pohon rambutan yang kemarin ditebang, karena dahannya itu udah bersatu ketemu, saling ketemu, jadi harus ditebang satu. Ini ditebang, nah kita buat lubang, kemudian lubangnya kurang lebih 1 meter. Terus sebagian tanahnya kita masukkan lagi untuk perakaran ke bawah. Ini super tembaga. Super tembaga ini durian unggulan dari Sumatera, tepatnya dari Bangka ini. Kita setelah tanam, nah perhatikan bahwa ketinggian polybag ini jangan sampai ada di dalam, dia harus lebih tinggi dari tanah. Kalau kurang tinggi, kita kasih lagi tanahnya, supaya berada dia lebih tinggi dari tanah. Ini untuk perakaran ke bawah, Nah, kita berikan tanah yang gembur.
yang bekas kemarin macul kita keduk. Nah, cukur kembali setelah dirasa ini lebih tinggi dari tanah. Nah, baru kita buka polybagnya. Ini akarnya udah bagus, udah kelihatan. Ini akarnya, sebelah ini akarnya udah bagus sekali, udah sampai ke samping. Di perakarannya udah sampai ke samping. Nah, kemudian kita uruk kembali tanah ini. Nah, bekas ikan dari sana. Teman-teman, setelah 4-6 bulan bisa diberikan pupuk NPK. Tapi saat ini cukup begini, cukup ditanam. Yang tumbuhan ini paling butuhkan saat ini hanya air. Jadi kalau kondisi tidak hujan, 3 hari sekali wajib disiram, paling lama 3 hari sekali. Tapi saat ini bisa ditambahkan pupuk kandang. Nah, saya punya pupuk kandang. Kalau pupuk kandang boleh ditambahkan. Nah, ini ada pupuk kandang, bisa ditambahkan di sini di atas saja. Terus di bawah, perhatikan bos, ini udah banyak cacingnya, Ini menunjukkan pupuk kandang ini sudah bagus. Perhatikan, banyak sekali cacingnya, secara alami. Jadi ini pupuk ini sudah sangat bagus. Nah, teman-teman, super tembaga ini 4 tahun ke depan akan mulai berbuah, insya Allah. Teman-teman, supaya nanti pohonnya tidak diganggu oleh binatang-binatang seperti ayam nih, kita lihat. Ini di bawahnya bisa kita berikan sampah. Ini penutup sampah. Dia juga akan jadi pupuk organik.
dia juga berfungsi sebagai mulsa. Sampah ini biar dia menutup, biar tidak diganggu oleh ayam. Terakhir, supaya tidak diganggu ayam, ini kita berikan ranting. Berikan ranting-ranting. Supaya tanaman kita ini tidak diganggu oleh ayam. Nah, selesai. Terakhir nanti sore kita akan memberikan kurungan seperti ini. Ini supaya tanaman kita tidak diganggu kambing. Jadi tanamannya dia akan tumbuh dengan aman. Ini semua tanaman durian. Ini alpukat. Ada beberapa tanaman durian yang lain dan tanaman yang lain. Semuanya dikurung supaya tidak diganggu kambing. Karena pentingnya oksigen, maka tiap tahun kita harus menanam pohon. Setiap melewati musim penghujan, maka kita wajib menanam pohon, baik itu pohon yang berbuah maupun tidak. Sebab sebelum pohon ini pun berbuah, dia sudah mulai menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Bayangkan, kita berada di kebun, udaranya demikian sejuk dan menyegarkan. Beda dengan kita berada di areal yang tidak ada pohon-pohonan. Tentu saja akan lebih nyaman berada di sekitar pohon. Satu lagi teman-teman, kalau kita menanam pohon, nah, limbah-limbahnya seperti ini diamankan. Limbah-limbah plastik ini kita kumpulkan, nanti kita bakar kalau lagi dalam keadaan santai. Oke, semoga menginspirasi, semoga memotivasi teman-teman juga untuk selalu menanam pohon.